Pada sore hari yang berbahagia ini sebenarnya merupakan kita mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka pengukuhan Panglima Baranusa Kabupaten Kepulauan Sula ya Pak. Betul, Maluku. Yang pada hari ini juga berkesempatan hadir seluruh Sultan dan Raja yang ada di Nusantara. Nah, kesempatan yang baik ini pemirsa kita akan manfaatkan untuk mengetahui, mendalami dan mengerti apa itu Baranusa dan bagaimana visi dan harapan-harapannya ke depan. Telah hadir bersama kita Ketua Yara Sutra sekaligus Panglima Besar Baranusa Sultan Palembang Darussalam Yang Mulia Sri Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Kemudian hadir Sekjen Baranusa dari Kesepuhan Perdikan Majan Tulung Agung, Bapak Muhammad Ali Siddiq, kemudian Panglima Baranusa Kepulauan Sula, Bapak M. Bahril, yang baru saja tadi dikukuhkan, selamat. Kemudian Tuanku Bosar ke-15 dan Daulat di Pertuan Sungai Pagu, kemudian Tuanku Raja di Sambah Sungai Pagu. Ini adalah sebagian, tidak bisa seluruhnya hadir pada hari ini, namun tidak mengurangi makna daripada acara kita hari ini. Kita ingin langsung bertanya kepada Ketua Yara Sutra Panglima Besar Baranusa, yakni Sri Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Sebagaimana kita ketahui, kata Nusantara itu kanlah sebutan orang Indonesia untuk menggambarkan rangkaian pulau dari Sabang sampai Merauke, yang dulunya sebelum Indonesia eksis, kesultanan dan kerajaan inilah yang eksis. Bukan hanya Indonesia sampai Merauke, tetapi meliputi wilayah dari Malaysia. Malaysia yang waktu itu adalah kekuasaan ya Pak? Iya. Kekuasaan. Benar. Kemudian zaman sekarang kerajaan sebagai pemilik Nusantara dulu ya masih eksis dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Keberagaman adat dan budaya serta kearifan lokal masih terjaga rapi sampai sekarang. Maka pada zaman yang semakin maju dan existing ini, ya, melembagalah satu-satunya lembaga adat Raja dan Sultan Nusantara, yaitu Baranusa. Nah, kira-kira yang mulia, apa itu Baranusa itu? Sebelum itu saya ungkapkan bahwa kita ini tergabung dalam festival Forum Keraton FKN. Ya. Saya tahun 2010 adalah menjadi tuan rumah Festival Keraton ke-7 di Palembang. Itu 13 tahun yang lalu ya. FKIKN. Ya. Kemudian tahun 2011 para Raja Sultan ingin membentuk suatu dasar perekonomian Raja Sultan untuk mengembangkan ada budaya pelaku lestari yang ada di Indonesia ini yang terkadang sudah hampir 50% punah. Ya. Contoh Palembang, membuat keris tidak ada. Berbahasanya pun sudah enggak ada. Ada arti kata yang berbahasa zaman dahulu ya. Kearifan lokalnya ya. Lokal. Folklore dan lain-lainnya itu dari 2011 dibentuklah Yara Sutra dengan keberangkatan 179 Raja Sultan yang ada di Nusantara ini. 170 ya. 9 dan 21 Desember 2011 di Hotel Sahid. Ya. Di Hotel Sahid. Ya, 15 Desember kita diundang oleh Kemendikbud dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kacung Marijan dengan seluruh organisasi yang ada, ya, bahwa Yara Sutra ini organisasi non-blok. Ada beberapa organisasi Raja Sultan ada SKN, ada FKN yang waktu itu, tapi kita bersifat non-blok, tidak memihak sana, memihak ini. Dan pada konsensus tersebut juga dihadiri oleh dari Lemhanas, direktur apa saya lupa namanya, di Kemendikbud, lahirlah ICKN yang kemudian berubah nama menjadi Ikatan Cinta Kota Nusantara menjadi MCKN, dan Baranusa yang merupakan underbow sayap-sayap daripada Yayasan Raja Sultan Nusantara. Dan MCKN ini sudah 17 lebih ya hadir di Indonesia dengan 200 profesor dan 400 lebih doktor yang mereka sangat intens terhadap perkembangan daripada adat budaya dan jati diri dari bangsa ini.
Kemudian pada Raja Sultan Indonesia mengawal daripada berlangsungan hidup tatanan masyarakat hukum adat yang ada di Republik ini. Jangan sampai hal ini menjadi friksi yang tidak mengharmoniskan antara unsur pemerintahan dan unsur masyarakat adat, unsur keraton, sultanan, kedatuan, pengadilan, pemangku adat. Dan perlu diingat Bung Isman, kami ada sebelum kamu ada. Ya. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang embrionya lahir ya pada Budi Utomo, Cikal bakal 1908. Kemudian pada mulai di Zigot ya, Sumpah Pemuda tahun 1928 ya. Jong Japa, Jong Islamatin Bon, Jong Sumatera, Jong Ambon itu persatukan, dan puncak daripada ini adalah kemerdekaan Republik Indonesia Dirgahayu 17 Agustus 1945. Raja Sultan Datuk Prinsip ada berapa ya dari abad ke-7, abad ke-3 di Kutai 7, kemudian di Jawa Barat ya sudah eksis ya. Sultan Palembang dari 1500 abad ke-15, 16, 17, semuanya sebelum adanya terbentuknya NKRI ini, bahwa kami ada sebelum kamu ada. Yes. Jadi amandemen 18B yang mengakui yang tadi saya sebutkan, bahwa pemerintah harus merawat keberlangsungan adat budaya yang ada di Indonesia ini, agar adat budaya yang ada di Jabru Khatulistiwa Indonesia yang tidak pernah mengenai konflik ya dengan kebinekaan yang ada di Pancasila itu tetap terjaga dengan ratusan bahasa dan ratusan suku, tetap damai, aman, dan tentram. Sampai saat ini. Sekarang ini kami melihat terjadi perubahan yang sangat signifikan dengan teknologi yang begitu luar biasa, ya. Dan kami sangat mengharapkan dari puluhan tahun yang lalu kami melihat ke depan Indonesia ini akan semakin bagaimana, sehingga nanti jangan ada lost generation tentang adat dan budaya yang ada di Indonesia terhadap milenial Z yang 24 ke bawah, sampai pun generasi Z yang 24 ke bawah, maupun daripada milenial dari 24 sampai 40. Mereka harus mengerti adat jati diri yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai dilupakan. Jangan sampai dilupakan. Jangan sesekali melupakan sejarah. Betul. Berarti ini yang mulia organisasi yang netral ya, tidak terafiliasi, terkutuk ke politik manapun. Tidak. Berarti pure dari organisasi masyarakat. Pure organisasi masyarakat. Dan saya sangat salut kepada Bapak Cahyokumolo dan juga Bapak Dirjen Polri, sama juga Kasubdit Ketahanan Adat dan Budaya, Ketahanan Adat, Ketahanan Budaya. Kemudian ingin memfasilitasi karena adanya berbagai banyak organisasi Raja Sultan untuk dijadikan menjadi satu saja lembaga Raja Sultan, yaitu yang pertama Majelis Agung Raja Sultan Indonesia, Majelis di mana itu pelantikannya itu di Kementerian Dalam Negeri di gedung kantor E ya. Yang kami daftarkan waktu itu ada sekitar 312 kerajaan, kesultanan, kedatuan, pemangku adat di Indonesia. Kita lihat dari Aceh lebih dari 10. Ya. Dari Sumatera Utara ada Deli Serdang, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Dasanawul, terus ke bawah. Dan dari Sumatera Barat begitu banyak ya bawah-bawahnya. Ya, dari Palembang 1. Saya dari Riau, dari ini. Dari Kalimantan Barat kita lihat ada 11, ada Kadria, ada Sintang, Simpang, Tayang, Skadal, Tayang, Landa, Tusibau, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, banyak lagi. Naik ke atas ke Kalimantan Timur kita lihat Kutai Kartanegara sampai Gunung Pasir, Bulungan, Gunung Tabur. Dan dari Papua kami mintakan kepada Raja Selat Hamada untuk dapat menghimpun semua kerajaan yang ada. Ada kerajaan, ada sultan, ada kapitan, ada magawir, ada odofolo, ya itu ada 58 baru kepala suku. Ya. Ini sangat kaya. Kami harus jaga. Kenapa kami Aceh dan Papua kami begitu intens kami jaga untuk keutuhan daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai terpecah belah. Ya, oleh baik itu yang ada
ekstremis yang ada untuk menghancurkan daripada NKRI dari dalam maupun dari eksponen dari luar, mereka akan berhadapan dengan kami para Raja Sultan Datu Prinsip pemangku adat yang menjaga dari marwah daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa ya, 300. 12. Dan itu sudah dilaporkan dan kemudian dikukuhkan dilantik 24 Agustus 2017 di kantor Kemendagri, kantor E, Gedung dan E. gedung E oleh sekretaris daripada Bapak Kemendagri. Ya, Sekretaris Jenderal Pak Sekjen. Sekretaris Jenderal Pak Sekjen. Dan semua data video lengkap kami punya. Berarti dia punya tujuan, misi yang jelas. Ya, supaya anak cucu kita ke depan tahu eksistensi negara ini dan berapa sebenarnya kerajaan sultan dan sebagainya sebagai penguasa Nusantara dulu sebelum Indonesia ini ada. Sungguh luar biasa ya, 300 saya nggak bisa membayangkan Raja Kami Sultan ada data-data rekod, ada kami lengkap dan kami sudah dengan para Raja Sultan audiensi di Kemendagri. Kemudian kami pun telah melakukan rapat kerjasama dengan para organisasi-organisasi Raja Sultan baik di Jakarta, baik itu di Solo, baik itu di Lombok, baik itu yang ada di kemudian kembali ke Jakarta. Kita rapat itu semua dan menghasilkan 11 tim formatur yang di mana dalam hal ini memilih daripada Dewan Presidium daripada Dewan Agung Raja Sultan Majelis Agung Raja Sultan Indonesia yang akan berganti dan memimpin. Akan tetapi pada 2 bulan lalu ya rasanya, kami melaksanakan suatu musyawarah Nagara Nasional sehingga terpilih Sultan Banjar Dr. Haji Hairul Saleh sebagai ketua umum dan saya sebagai sekretaris Majelis Agung Raja Sultan Indonesia. Luar biasa. Jadi ada beberapa kepemimpinan yang Allah berikan kepada kami sebagai amanah untuk dapat bagaimana implementasi Indonesia yang harmoni, Indonesia yang bermartabat, di mana kita melihat pada dinamika ya hukum yang ada di Indonesia sekarang ini. Kami sangat sedih tentang produk-produk hukum yang notabene cacat dan tidak mengajarkan suatu panduan yang lengkap mengenai hukum, karena mereka itu orang hukum, mereka menodai hukum. Dan kami sarankan untuk yang oknum penegak hukum, hukumannya harus 2 kali lipat daripada mereka yang tidak mengenal atau orang biasa yang berhukum. Luar biasa, Yang Mulia. Dalam perkembangan dunia teknologi sekarang, perkembangan bangsa sekarang nih, Yang Mulia. Terkait dengan isu nih, semakin kesini kan kerajaan sultan, saya bukan bilang tidak terlalu berperan, tapi mereka sudah menyatakan bergabung kepada negara kesatuan. Otomatis mungkin dari sekian puluh tahun kita merdeka, tentu ada masalah nih, masalah legalitas adat yang memang itu masalah keturunan, silsilah yang mulai semakin ke bawah semakin pendar karena kurangnya perhatian, karena kurangnya masyarakat sudah terbawa dengan arus modernisasi yang luar biasa. Nah, ini bagaimana Yang Mulia kira-kira terkait dengan legalitas anggota dan sebagainya? Kami telah mengumpulkan mana-mana memang betul-betul raja, betul sultan dan prinsip pemangku adat yang ada. Ya. Tetapi di dalam hal ini ada beberapa faktor yang kami tidak dapat memasuki ranah pada kerajaan kesultanan kedatuan prinsip pemangku adat yang ada. Karena itu adalah urusan rumah tangga mereka. Tetapi dalam tanda kami sudah ada preference yang mana yang memang benar, yang mana yang tidak, yang hanya terkadang ada yang menerima waksin, ada menerima apa itu tidak akan kami terima, ya. Karena kerajaan sultan dan prinsip pemangku. Berarti harus betul-betul sultan ya, memang kalau dia itu harus ada musyawarah mufakat, walaupun jenjang kerajaan sultan dan pemangku adat ini berapa ratus tahun karena takut tidak mau takut pada Belanda, musyawarah mufakat untuk memilih para raja sultan itu harus dilakukan. Dan sekarang ini harus ada pembagian tatanan bahwa ini para raja sultan, datu, ya, pelingsir, ada pemangku adat, itu harus ada perbedaannya. Nah, ini kita harapkan ada suatu harmonisasi kembali kepada bagaimana niat awal itu kita Zamrul Hasil Jiwa ini kita harus lekatkan, jangan sampai ada keakuan egosentris.
Karena ada beberapa juga masyarakat hukum adat mungkin ada beberapa faktor gen. Ya, di dalam Kepres nomor 6 tahun 2004 tentang pemerintahan desa bahwa negara mengakui ya hukum masyarakat adat itu. Ya, di zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono. HMA ya, hukum masyarakat adat. Hukum masyarakat adat ini. Dan kami yang sangat rindukan ada suatu prolegnas yang kami utarakan kepada pada waktu 2012 dulu untuk rancangan hukum adat yang ada di Indonesia ini dapat diberlakukan kembali di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sekarang ini banyak kita hukum yang dahulu kita merekrut daripada hukum Belanda, kemudian kita terelasi ke dalam hukum bahasa Indonesia. Tapi hukum yang sekarang ini banyak sekali kepala daerah, oknum, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif yang tersandung di KPK. Dan ini menampar kami para rakyat hukum ya, Datuk Polisi Pangku Adat melihat tingkah mereka. Mereka baik-baik di depan KPK, tersenyum seolah-olah tidak ada rasa salah dosa. Akan tetapi di kerajaan Sultan Datuk Polisi Pangku Adat itu ada tercantum. Dia anak siapa, cucu siapa, sampai keturunan berapa itu akan tercatat. Jadi malu itu adalah sebagian daripada kita. Berarti dengan mengembalikan nilai-nilai yang dulu pernah ada, dengan semangat otonomi daerah ini mungkin yang mulia ya, kita bisa mengembalikan kejayaan Indonesia yang menghormati kearifan lokal. Kami sangat, dan inilah Baranusa. Ya, Baranusa bersama Rasul yang mengawal sebagai terbau daripada era Sutra. Ya, Baranusa ini jangan sampai ada kasus rentan terjadi lagi. Ya, kepemilikan daripada masyarakat ini sudah ratusan tahun yang lalu. Kemudian dengan ada peraturan-peraturan ini bla 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 sehingga masyarakat ini terusir. Sedih. Masuk orang asing itu. Ada apa di bumi itu? Yang akan membuat pabrik kaca terbesar dengan investor asing. Meminggirkan masyarakat adat. Membuat suasana jadi tambah rawan. Inilah kami berada di garda terdepan untuk membela masyarakat adat. Ya. Yang dizalimi oleh pemerintah. Boleh teknologi apapun asing masuk ke Indonesia, akan tetapi masyarakat adat dan tenaga kerja yang ada di Indonesia berkolaborasi. Ya, tidak semua dari asing yang menjadi tenaga kerja dilibatkan daripada masyarakat adat untuk menjadi membuat suatu SDM agar mereka mampu untuk bersaing Indonesia dengan yang ada di luar negeri. Ini yang kita harapkan. Jadi bukan oleh kepentingan daripada oknum penguasa yang membeli amanah. Bukan diberi amanah. Membeli amanah dengan apa? Dengan serangan pajak, dengan uang membeli amanah. Ya. Ya, kita harus beri apa? Ini yang kami inginkan di Raja Sultan Datuk Polisi Pangku Adat. Luar biasa. Pertemuan sore hari ini pemirsa kita jadi menambah wawasan ya. Ternyata kearifan lokal daripada kerajaan sultan yang ada di Nusantara ini sampai sekarang masih menjaga rohnya, menjaga marwahnya, dan bisa bersama-sama mungkin dengan pemerintah ke depan bisa memperbaiki negara ini. Ya, kami dengan pemerintah ini menjadi mitra strategis pemerintah untuk memajukan semua lini kehidupan bangsa Indonesia. Ya. Luar biasa semangatnya. Kemudian yang mulia, yang terakhir untuk ini, apa harapan terbesar? Mungkin kami mau dengar nih dari yang mulia sendiri, selaku dari Baranusa, ya, Panglima Besar Baranusa. Apa harapan terbesar dari Baranusa ini? Dan kira-kira beberapa tahun ke depan itu tentu sudah punya quick wins ya, langkah-langkah cepat dalam melaksanakan itu. Harapan terbesar kami adalah diberlakukan kembali rancangan tubuh Permendagri nomor 39 tahun 2007. Ini tubuh tentang keraton, tentang apa, tentang ini segala macam. Bangkitkan ini. Ya, Baranusa menjadi mitra strategis. Baranusa bukan menjadi suatu, saya lihat ada beberapa kasus ini menjadi momok daripada mungkin unsur oknum kepala daerah yang merasa agak terganggu dengan barisan adat Raja Sultan ya Nusantara ini, yang dimana hak adat, hak masyarakat, hak ulayat tumpang tindih dengan HGU dan ada berbagai perusahaan pertambangan yang sudah ada yang mencaplok daripada hak masyarakat adat ulayat lah ya. Kami lihat, kami bangga seperti Baranusa yang ada di Jawa Barat. Mereka penyelamatan tentang
mata air. Mereka tentang gerakan rehabilitasi hutan nasional. Mereka bergerak di dalam menolong gempa Cianjur. Mereka bergerak di dalam hubungan baik itu adat budaya maupun hubungan manusia. Dan ini berlaku untuk seluruh Baranusa yang ada di Indonesia. Terima kasih Yang Mulia, penjelasannya cukup sangat jelas ya terkait dengan bagaimana harapannya kebesaran. Nah, kira-kira pemirsa di seluruh Nusantara ini, semangat Sultan dan Raja kita Nusantara ini harus kita ambil dalam membangun. Pesatnya teknologi boleh membuat kita mengikuti, tapi bukan berarti melupakan jati diri kita sebagai bangsa. Kemudian saya ingin bertanya nih kepada Panglima Baranusa Kepulauan Sula yang barusan dikukuhkan. Bapak Panglima Baranusa Kepulauan Sula, Bapak M. Bahril Ismail yang telah dikukuhkan. Ya. Kami mengucapkan selamat ya, atas pengukuhan sebagai Panglima Baranusa Kepulauan Sula dan resmi bergabung dalam barisan adat Raja dan Sultan Nusantara. Sebagai Panglima Baranusa nih, Pak, kira-kira nih Kepulauan Sula adalah salah satu kepulauan yang ada di Provinsi Maluku ya, kita mengetahui. Ya, apa yang ingin Bapak lakukan bagi masyarakat setelah dikukuhkan dan mengemban amanah sebagai Panglima Baranusa Kepulauan Sula? Kalau harapan saya dengan perkembangan distorsi nilai-nilai budaya yang ada sekarang ini dengan perkembangan zaman itu agak mundur sekali. Bahkan adat budaya kita semakin hari makin terkikis oleh perkembangan zaman itu sendiri. Memprihatinkan lah ya. Memprihatinkan ya. Artinya budaya-budaya yang dulu diwariskan oleh leluhur-leluhur kita yang harusnya kita lestarikan makin lama ini makin mengikis bahkan hilang sama sekali. Jadi harapan saya memang dengan adanya Baranusa juga berada di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara ini bisa menggali kembali nilai-nilai leluhur, nilai-nilai para moyang datuk kita yang kemarin hampir terkikis, hampir hilang ini kita bisa menggali kembali untuk melestarikan, lebih memperkenal lagi apalagi sekarang udah bergabung sama Baranusa, mungkin kita lebih kuat mengakses lebih jauh ke depan, ya, berwawasannya lebih luas dengan ada saudara-saudara dari Baranusa, Panglima Baranusa, bahkan Panglima Besar Baranusa Pusat. Kira-kira nih Pak, apa harapan selaku Panglima Baranusa Kepulauan Sula pada pemerintah? Ya, harapan saya yang jelas bisa pemerintah bersama Baranusa Kepulauan Sula bersinergi lah, kerjasama saling bahu-membahu, mengembangkan kolaborasi lah istilahnya sekarang. Ya, bisa saja saling jadi mitra lah. Win-win solution ya. Itulah. Apabila ada terganjal mungkin solusinya, Baranusa juga bisa meng-backup atau bisa memberi solusi-solusi kondusif untuk daerah itu sendiri. Kira-kira nih Pak, kan barusan tadi baru dilantik ya, baru dikukuhkan ya. Kira-kira ada pesan untuk masyarakat Kepulauan Sula pasca pengukuhan Bapak selaku Panglima Baranusa Kepulauan Sula? Kalau harapan paling mendasar dengan Baranusa ini supaya payung hukum kita tentang masalah adat hak wilayah ini di sana juga itu bisa dibela secara terlindungi, bisa punya payung untuk kita bisa bersuara juga. Nah, karena memang untuk menyangkut lahan adat hak wilayah itu udah tumpang tindih sekali antara 3 pulau Sanana, Mongoli dan Taliabu, bahkan kondisinya juga bisa jadi rempang kedua yang memang sudah nyata di depan mata kita. Tidak ada yang dirugikan ya, win-win solution ya. Ya. Mulia sekali saya rasa apa yang diinisiasi oleh Baranusa, bagaimana melindungi hak-hak adat, bagaimana melestarikan daripada hukum-hukum adat yang memang sudah dari dulunya mungkin adalah peninggalan leluhur kita yang sangat-sangat luhur, yang perlu kita jaga, yang perlu kita rawat bersama, sehingga kita bisa membesarkan negara ini dalam suatu kerangka berpikir mengedepankan kearifan lokal, sehingga kita tidak terjajah oleh ganasnya zaman, kira-kira seperti itu. Mungkin terakhir saya minta quotes lah, semacam closing statement dari Panglima Besar Baranusa kira-kira. Kami, saya sebagai Panglima Besar Baranusa ingin himbau kepada pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia.
hargai semua peninggalan di kerajaan Sultan Ratu, diisi pemangku adat, hak wilayah, hak marga, apapun itu bentuk, kembalikan kepada mereka. Jangan ini dibuat oleh sekelompok orang yang mementingkan kepentingan pribadi dengan berkolaborasi dengan unsur-unsur oknum-oknum pemerintahan ataupun kepala daerah, mengikis, menghanguskan, memberangus hak adat, hak wilayah, sehingga Indonesia semakin terhinakan dalam suatu masyarakat. Nah, pemirsa Nusantara, ini harapan kami bukan podcast yang pertama, bisa jadi besok kita undang sultan atau raja dari mana, ya. Ada 300 sebenarnya narasumber kita ke depan yang harus kita berdayakan bagaimana dengan memanfaatkan teknologi ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada anak cucu kita ke depan. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera, merdeka. Salam satu Indonesia.